Halo teman-teman SB Project. Kali ini Mamang mau kasih tahu perabotan yang sudah setahun lebih bersama Mamang, yaitu IO Station Duo 4C. Jadi benda ini sudah menemani 1 tahun lebih. Benda apa sih ini? Benda ini adalah sebuah audio interface yang built-in control surface. Jadi audio interface itu kan fungsinya untuk rekaman, bisa masukin mikrofon, nantinya bisa masukin gitar ataupun audio prosesor lainnya, bisa ngorin suara ke speaker, ya kan? Sekedar audio interface ya kayak gitu doang kan pada umumnya. Cuman di benda ini dia dilengkapi dengan control surface. Nah, ini dia bendanya. Ada control surface, ada sound cardnya di sini. Ya kan? Dia di sini bisa microphone input, bisa instrumen input dan bisa line input. Juga ada phantom power dan ada ini mix monitor untuk input only ataupun ke program ya atau playback. Dan di sini ada headphone out dan di sini untuk master volume dan ada global mute di sini. Nah, terus yang uniknya dari benda ini adalah untuk mengkontrol program DAW. Selain digunakan untuk studio one, alat ini juga bisa digunakan untuk major DAW lainnya seperti Ableton, terus ada Cubase, ada Pro Tools dan lain sebagainya bisa dikontrol menggunakan benda ini. Nah, seperti itu kurang lebih perabotan ini. Nah, ya seperti yang kita tahu ya, benda ini kan untuk mengkontrol sebuah program DAW sebagai contoh. Nah, di sini ada fader. Teman-teman bisa lihat ketika Mamang gerakan fadernya, dia bisa bergerak dan dia ini motorized ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ketika Mamang berubah fadernya, pindah-pindah fader, dia ngikutin besaran fader yang ada di dalam program DAW ditransfer ke alat ini. Jadi dia sudah motorized, sudah bisa ngikutin dari yang ada di program. Selain itu juga dia ada master knob di sini. Jadi master knob ini fungsinya untuk menjadikan simulasi knob hardware ya. Jadi yang tadinya teman-teman pakai plugin ngeklik gitu, sekarang plugin ini bisa diputar menggunakan software studioan. Tinggal diarahin aja begini, terus teman-teman putar di sini. Teman-teman bisa lihat pergerakannya. Ya. Dikontrol menggunakan alat ini. Wah, Mang, ini kan cuma plugin bawaan. Ya bisa dong. Ya kan? Kalau pakai plugin pihak ketiga atau third party plugin gimana, Mang? Ya nggak masalah, bro. Mamang punya ada software sini, ada T-Rex ya. Ini namanya bass kompresor. Misalkan ke threshold di sini ya. Tinggal diarahkan saja. Nah, ini puter-puter ya. Terus kita lihat parameternya ini bergerak sendiri ya. Atau ini kurang kelihatan, kita cari plugin yang knobnya agak besar. Nah, ini dia. Ada decay dari Valhalla. Ketika diputar dia ngikut. Nah, jadi dapatlah feel buat muter-muter knob, walaupun ini virtual bisa kerasa ada feel-nya gitu. Dan ini 360 ya. Dan ada feel klik-kliknya gitu. Dan yang menarik lagi, dia ini kan ada push button dari rubber gitu kan ya. Ketika dia di turn off, gak ada lampu di sini, bukan di turn off alat ya, sorry ya, di lampunya dimatiin, boom. Dia ada cahayanya, brother. Jadi kalau mainnya gelap-gelapan, studionya masih kelihatan karena ada backlightnya di push buttonnya ini. Menarik kan? Nah, terus ada cerita menarik. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Desember, studio Mamang ini kesambar petir. Jadi ada beberapa sound card yang kemarin di sini tuh meninggal karena kesambar petir komputernya. Kebetulan komputer ini tancap grounding. Terus layar ini juga tancap grounding, speaker tancap grounding, dan 2 hardware lainnya. Ada webcam, terus ada sound card 2 biji yang pakai USB itu meninggal gara-gara kesambar petir, sama router. Jadi komputer Mamang ini udah nggak bisa pakai LAN tapi pakai dongle kayak gini karena itunya kesambar petir, akses pointnya kesambar petir ya, kena sambaran petir jadi dia meninggal. Tapi yang masih bertahan cuma dari beberapa soundcard yang masih bertahan ini. Kenapa bisa bertahan? Karena dia menggunakan power bukan dari USB. Jadi ketika ada over voltage dari USB ini, anggaplah kesambar petir, dia nggak bakal kena. Karena apa? Dia menggunakan power supply eksternal, yang artinya dia tidak membutuhkan daya dari komputer, tapi dia membutuhkan supply listrik itu dari adaptor bawaan dia. Inilah yang bisa bikin soundcard ini bisa bertahan lebih kuat. Dan Mamang bisa mengakui bahwa beberapa soundcard yang badak, pasti soundcard tersebut memiliki power supply eksternal seperti ini ya, pakai adaptor entah itu AC ataupun DC, macam-macam. Yang jelas beberapa soundcard yang powerful dia pasti menggunakan adaptor eksternal. Nah, jadi itulah
Kelebihan dari I/O Station berdasarkan pengalaman Mamang, ini ujinya ini bukan sekedar uji pentempor mati nyala mikrofon cabut, tapi sudah tersambar petir, 2 soundcard kemarin meninggal, ini masih hidup ya. Ini sudah terbukti aman terhadap over voltage. Oke, sekian videonya. Semoga teman-teman berminat untuk meminang benda ini, karena memang sudah setahun lebih menggunakan ini dan sangat asik karena menggunakan DAW jadi lebih enak dibantu dengan alat ini. Thank you for watching this video SB Project. Ciao.